Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman beken dimanapun kalian berada. Kita berdua ini bakal ke rumah temen kita, dia seniman lukis ya. Jadi gua akan ngajak lo ke tempat teman gue, dia pelukis, dia juga main musik juga. Main musik nih? Main Ngeband, musik. ngeband? Iya. Wih, cocok sama gue. Jadi kita bisa ngobrol banyak sama teman kita ini dan kita bakal nanya-nanya apa aja yang udah dia kerjain dan dia bakal bikin satu karya apa lagi nih ke depannya kayak gitu. Kira begini. Iya. Mau tanya juga nih. Buat teman-teman dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana ya. Karena ada yang belum kena nasi mau lewat. Yuk. Asik. Nah, teman-teman beken, kita udah sampai nih di tempatnya Om Pongki. Kalau kelihatan background-nya agak familiar, iya, memang benar. Jawabannya benar. Kita emang keduluan sama Mas Piyu. Keduluan. Mas Piyu ternyata udah Sebenarnya kita bikin jadwalnya duluan kan kayak gitu. Tapi tadi kan Om Pongki bilang tiba-tiba datang udah di situ. Nyelak kayaknya nih Om Piu ya. Om Piyu gitu. Iya. Jadi ya mungkin kalau buat teman-teman yang udah nonton channelnya Mas Piyu, berarti nih kita akan sambung lagi lebih dalam nih omongan soal seninya dan karya-karyanya Om Pongki gitu. Om Pongki, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Udah kena nasi belum? Tadi udah Tadi sih. udah. Separuh. Separuh, cuman gara-gara beken ini harusnya jangan kena nasi. Iya. Nah, ntar kita lanjut lagi deh. Iya, berarti ya. lanjut lagi deh. Oke, ini tapi biar enak kita kayaknya udah ngetes semua ya. Betul. Kita buka aja dulu deh. Cilup bah. Nah, Ini jam yang gue sering ceritain ke lo Iya. kemarin. sebelumnya udah sering cerita nih. Ceritanya enggak nih. Iya dari yang enggak yang Iya. iya Sampai juga. iya juga. Iya Ah, juga iya. kayak gitu. Jadi lu pengen banyak tahu lebih detail lagi, bisa langsung deh kita ngobrol kan. Ngobrol ya. Kayak Oke, gitu. Jadi ini adalah senior lo di kampus ya dulu ya. Itu panutan gua. Itu Ah. nggak cuma ganteng, ya kan? Yoi. Wah, heboh dulu nih. Bukan, karyanya juga ganteng. Karena apa? Kalau yang gue lihat itu kesan pertama yang gue lihat itu ini jujur ya, gue nggak jadi sosok jadi kurator, kagak. Warna. Warna itu buat gue tuh penting. Apalagi di lukisan atau sebenarnya di apapun warna. Karena warna yang Bang Pongki bikin itu cerah banget kan kayak gitu. Itu tuh gue ngelihat dia tuh kayaknya emang nggak pernah kelihatan bete mukanya. Cerah aja terus kayak gitu. Jadi sesuai ya. Gue nggak tahu apakah dia memanage emosinya dia lebih elegan ya. Jadi sedih pun tetap bisa nyengir kan kayak gitu. Oke. Nah, tercermin dari karya-karyanya yang aneka warnanya itu tuh fresh kan kayak gitu sampai sekarang dari dulu kan kayak gitu yang gua kenal dia kan karena gua angkatan 93 ya lu hitung sendiri dari 93 sampai sekarang kan kayak gitu. Itu warnanya tetap cerah dan gue pikir ini akan mencerahkan kesenian di Indonesia. Amin. Wih, Anjing kan kayak gitu ya. Berlebihan nggak sih dia ngomong ya? Gitu. Bener ya? Gua tersanjung banget. Sanjung nih, udah Nomor sanjung. sepatu berapa nomor satu? Sama. 42. Jangan pakai yang 45 ya. Gua juga sama. Ntar gua ada sepatu bekas buat. Gua cari dulu ya. Tapi nggak apa-apa sepatu bekas asal udah digambar Om Pongki Iya. gua mau. Yang penting ada tanda tangannya kan kayak gitu. Iya, gua tersanjung pertama. Terus dia junior panutan gua. Ya, sama-sama panutan nih. Kagak ada. Berapa kali kita ngerjain proyek ketemu mulu sama dia. Lo tau nggak? Nah. Gua tersanjung sama dia. Kenapa tuh? Ini lukisan dia ada di gua tuh. Wah. 2 biji tuh hasil coret-coret. Iya, nggak usah. Kasih lihat Gitu. dong. Nggak ada apa-apanya kan Ntar kayak gitu. kita kasih lihat, kita kasih Ntar lihat. mesti kasih lihat tuh. Iya. Ini ada artefak Wah, di sini. Masih belajar waktu itu. Sama berarti. Oke deh. Tadi tuh udah intronya kayak gitu kira-kira. Nah, sekarang mungkin kita mau nanya nih. Jadi ini channel kita tuh ngebahas hobinya laki-laki.
Ya, ini jadi kita datang ke sini tuh jadi pengen tahu nih, dulu tuh mulainya tuh gimana bisa senang lukis. Awalnya deh, coba ceritain deh. Gitu ya. Ketertarikannya tuh mulai dari mana? Ini kayaknya ceritanya sih hampir sama seniman-seniman pada umumnya. Oke. Atau jangan-jangan kita sama ceritanya nih. Coba deh. Gayanya aja siapa beda tahu kali nih. ya. Coba nih. Kita Jadi tentang gayanya aja kali. Bener. Cuman kayaknya hampir sama. Kecil kita dulu suka Art-art, gambar-menggambar, iya. coret-mencoret. Heeh. Dan perasaan ya dulu tuh ada saat kita ngelakuin itu, kok lebih tertarik coret-mencoret daripada pelajaran yang formil-formil ini. Yang hitung-hitung ya. Yang hitung-hitung lah apa. Ya nggak tahu ya ke situ ya. Dan itu terus kayaknya dari TK pernah ikut lomba gambar di perwakilan dari sekolah. Terus sampai ke SMA ya begitu tuh. Terus aja ya. Terus sampai akhirnya ya udahlah masuk ke IKJ, terjerumus ke IKJ. Nah, jadi tuh pas masuk IKJ tuh udah makin serius lagi ya, karena udah mau ke profesional nih. Betul. Gitu. Tuh dari zaman ngampus udah terima, bukan maksudnya udah sering berkarya nggak tuh? Jadi gini, selama kita dulu coret-mencoret tuh ya, gambar itu sesuka hati, dan satu lagi tanpa bimbingan. Oh. Ya udah, jalan aja gitu. Jalan aja itu, jadi tidak terbimbing. Begitu, jadi gini, lulus SMA tuh tahun 89, nganggur dulu setahun, baru masuk IKJ. Begitu masuk IKJ, barulah tuh namanya terbimbing, kena dengan program-program, kuliah apa. Dari situ terbimbing. Ada arahannya ya. Iya, terus ilmu-ilmu tuh masuk ke kita tuh. Yang sebelumnya kita nggak tahu sama sekali, jadi dapat ilmu tuh di kampus itu. Di kampus. Iya. Kebentuknya di kampus. Kebentuknya di kampus. Pengaruh dari teman-teman juga mungkin juga ada juga kan, pasti kan mereka juga punya gaya masing-masing kayak gitu sampai akhirnya nemuin warna yang cerah kayak gitu tuh. Apa emang dari proses latihannya itu juga pembentukan karakternya ya, maksudnya dari sampai dapat color tone-nya gitu. Itu lukisannya. pertama begini ya. Kita nggak memungkiri kalau satu studio sama kawan-kawan tuh saling kuat-kuatan tuh, mempengaruhi. Kayaknya kalau warna-warna cerah gini itu bawaan dari ini ya. Kan kebetulan anak Jakarta nih. Biasa dengan ceria-ceria. Tadi ngomong apa ceria terus nih kayaknya nggak pernah ini. Iya. Ya sama sebetulnya sih senyum-senyum. Dalam Padahal lapar. Belum kena nasi. Belum kena nasi. Tapi dibuat ketawa-ketawa aja. Dan lingkungan IKJ kan kayak begitu. Isinya ketawa-tawa. Padahal yang ini belum makan, ini belum bayar kos. Diusir dari kos-kosan akhirnya tidur di kampus. Iya, nah itu kebanyakan di kampus. Itu kebanyakan begitu. Alasannya apa? Pendalaman karakter katanya kalau anak teater tuh kan kayak gitu. Gitu ya. Padahal nggak punya kamar. Hemat Begitu budget. tuh kurang lebih. Gitu. Jadi warna itu bawaan dari keseharian kita itu. Jadi kayak misalkan gini, ini dapat warna merah nih, ya kita bikin itu merah. Jadi nggak kita campur-campur supaya jadi lebih gelap kah, lebih ini enggak. Jadi pure kita. Kadang-kadang warna dasar yang kita olah. Gitu. Oh gitu. Iya. Jadi apa sih ya? Salah satunya lagi kita kalau mau menggambarkan sesuatu itu kan nggak mesti dalam keadaan susah kita bikin susah. Oh iya. Dalam keadaan tertekan kita bikin karya tertekan. Tapi nggak kayak gitu perasaan. Bisa Kita lagi aja tertekan, sebaliknya ya. kita buang aja jadi senang-senang tuh kita melukis. Jadi terbati gitu. Ceritanya sih begitu ya, terus gitu. ke bawah. Mungkin sampai sekarang begitu. Selalu begitu. Iya. Sekarang juga dalam keadaan lagi begini ya, susah begini. Tetap aja ngelukisnya cerah-cerah aja, juga nggak mau bikin yang apa namanya sesuatu yang pesimis gitu, nggak mau. Karena keadaannya lagi kayak gini nih, kita begini gitu. Menggambarkan situasi saat ini gitu. Bunga mawar yang merah kita bikin hitam, gitu. Kayaknya masih belum nggak ada rencana ke sana juga. Iya. Justru kita bikin merah biar kita yang tadinya tertekan, tadinya susah jadi jadi seneng gitu ngeliat kayak gitu. Jadi optimis. Berarti artinya sebenarnya kan seni itu sendiri kan usaha dari si senimannya untuk memotivasi diri sendiri. Tapi secara langsung atau tidak langsung tuh juga memotivasi orang lain yang ngelihatnya kan kayak gitu. Apakah termasuk dalam strategi, mungkin kita udah ngomong strategi karena seni ini udah kadang udah dibisnisin nih
larinya udah ke bisnis ke sekarang ini kan kayak gitu. Itu ada pembahasannya sendiri tuh. Nah, itu nanti kita bahas lagi seni lebih dalam bisnis tuh. dan industri. Ya kan? Makin ke sana makin berat. Kita sekarang fokus ke om-omnya dulu aja nih kayaknya. Iya Ya kan gitu. Berat, Gitu. berat. Bocorannya begitu tuh nanti. Kira-kira kita bahas. nanti ada Jadi pembahasan aus sendiri. dengerin yang Iya, berat-berat kita gitu. ngopi dulu deh. Nah, nih Om, gua ada pertanyaan nih Om. Banyak ditanyain sama anak-anak muda yang baru nyari jati diri. Gitu. Ini ada 2 pertanyaan nih Om. Ini sama kayak pertanyaan duluan mana, telur apa ayam? Kayak gitu. Nah, ini sekarang kita mau tanya deh sama Om Bongki yang udah ngejalanin berkarya sebagai seniman lukis gitu ya. Jadi pertanyaannya gini Om. Bakat atau lu memang punya tekad yang kuat? Mana yang lebih menurut lu tuh bekerja gitu? Iya. Oh, dia bakat. Bakat duluan. Dia santai-santai aja juga bagus. Jadi. Atau yang tekun bisa dibilang gitu. Rajin, Sebenarnya sih ya. mungkin nggak dibilang bakat banget, tapi dia tekun. Selalu belajar, selalu banyak nanya. Pengen Mana bisa menurut lu itu. yang lebih works? Itu banyak yang ditanyain sama teman-teman. Betul ya. Iya. Ini versi gua ya. Versi, Iya. versi lu pastinya. 2 elemen itu tuh elemen penting. Nah, ternyata itu lebih penting dua-duanya. Gak bisa salah satu. Nggak bisa salah Iya. satu. Kenyataannya gini, nanti ada ini dulu terus ada pengalaman ya. Iya. Kalau secara teorinya yang membahas itu dengan penelitian Iya, silakan iya. tanya yang lebih tahu. Ini Tapi ini versi pribadi ya. Betul. Kalau dalam beberapa studi kasus, maksudnya analisa Iya, sendiri analisa ya. sendiri. Apa yang udah terjadi lah gitu Ini ya. kawan-kawan sama kita dulu suka hobi menggambar. Dia bagus ini gambarnya dulu. Oke. Tapi karena dia tidak terlatih, begitu ketemu lagi udah nol. Karena Padahal harus dia terus. talented nih orang. Tapi nggak terus Ya, di ini. demikian juga begitu. Kalau di kampus kan ada anak yang ada yang super menggambarnya, ada yang Iya, menengah, ada yang iya, di iya. bawah gitu, downgrade. Ada level-levelnya lah, Iya. ya kan ya. Tapi dia hari-hari bawa kertas terus, nyeket aktif terus. gitu ya. Nih. Hasilnya bagus juga. Nah, berarti 2 itu memang penting gitu Cuman ya. yang lebih hebat lagi, sudah dia talented, Terus. rajin Rajin lagi. juga. Itu yang super, Itu ya gitu ya. super tuh. Itu nggak bisa dibohongin, emang bagus. Tapi kalau ngomong perkara rezeki, Nah, lain lagi. keren lagi nih ceritanya nih. Meskipun dia super juga belum tentu. Belum Kalau tentu. rezekinya seret ya seret Iya. aja. Rezeki apa hoki nih? Rezeki sih. Bedanya. Kalau hoki menurut gue tuh kayak orang beruntung apa enggak gitu. Karena kan kalau Bagian dari rezeki jangan. Iya. Kalau rezeki itu udah Karena pasti. gini, hoki kan gini. Oke, dia terkenal, tapi duitnya kagak ada. Terkenal doang kan kayak gitu. Terkenal doang tapi duitnya nggak ada. Nah itu apa tuh? Belum rezeki. Kalau Belum kalau rezeki. hoki dia udah terkenal. Oh iya, rezekinya rezeki terkenal, bukan Iya. rezeki duit. Iya. Gitu. Iya. Gue bingung nih masalah itu. Tapi yang jelas hoki itu ada olahraga hoki tuh. Ada, bener. Iya, karena ini memotivasi buat anak-anak muda Iya. yang Iya, bakal karena itu suka ditanyain Iya. tuh. Tapi prinsipnya itu tadi tuh, 2 elemen itu Itu tuh emang penting, sangat ya. penting, apalagi penggabungan itu 2. Udah, Makin mantap. itu aja kita bertanggung jawab atas Iya, itu aja. karena tuh itu itu katanya aja. tuh terjadi perdebatan tuh katanya. Ah udah percuma lu nggak bakat, lu mau gimana juga enggak deh. Terus kalau yang bakat, udah dia memang bakat, mau santai-santai juga bakat. Ada yang kayak gitu. Tapi kan menurut yang udah berpengalaman nih, nah kira-kira kan 2 elemen itu memang sama-sama Iya. pentingnya gitu. Soalnya begini ya, ini contoh nih, pernah ngajar dulu. Dari 0 orang nggak bisa apa-apa. Iya. Pertama-tama gue suruh nulis, coba tulis deh. Heeh. Nulis apa Pak? Apa aja Apa tulis? aja, heeh. Tulis. Lihat tulisannya, Iya. bisa nih. Tapi Oh. sabar ya, Itu lu analisa aja dari tulisan Iya. gitu ya kan ya. sabar ya. Ini kita ikutin program ini mungkin 3 bulan baru kita kerasa. 3 bulan kemudian kita ini lagi ya, program-program dari awal kita keluar, kita bahas, kita evaluasi sampai begini. Ih, nggak sadar ya ternyata bisa kayak gini tuh. Dari nol. Dari nol. Oke. Dan itu bukan ini ya, istilahnya tuh orang-orang yang udah kerja. Salah satunya dia kerja di desain grafis, Iya, advertising, iya, terus iya. baru mulai belajar gambar. Iya, iya. Dia pikir nggak bisa sama sekali, ternyata bisa ya. Nggak nyangka deh kayak gini, gitu. Itu ya bisa ya kayak gitu. Bisa. Oke. Menarik. Gitu. Siapa aja kan bisa nulis tuh. Siapa aja bisa nulis. Nah, kecuali kalau dia nulis nggak bisa, geradak-geradak. Sama satu lagi nih, ada Apa? yang aneh juga. Megang alat tulis nih pensil, bukan kayak kita gini, tapi ada yang begini nih megangnya nih.
Oh, kayak begini. Oh, unik juga. Itu kalau bingung, tapi bisa juga tuh. Saya juga. Ada 2 anak kayak gitu. Satu, Emang nggak biasa dia berarti kalau normal gitu ya megangnya. iya, satu ada anak Australia, Hah? kayak begitu. Megangnya gini? Megangnya begitu, tapi begitu dia gambar, bisa ya. Oh, Tetep aja jadi. Iya, gitu ya. tapi ada kendala. Kalau kita gambar begini, ini kan lebih enak. benar. Kalau di dinding. Iya. Kalau gini agak lebih susah. Pastinya. Tapi tetap bisa. Itu faktor kebiasaan aja kali ya. Iya, nggak bisa dirubah. Tapi kenyataannya bisa tuh. Tetap bisa diadaptasi di segala media ya berarti ya. Iya, orang apalagi terus dia rajin. Sampai orang tuanya sendiri bingung tuh. Wah, kamu bisa gitu. Iya. Saya pikir kamu nggak bisa gambar. Bapaknya sendiri tuh. Karena mungkin dari turunan dia nggak ada yang bisa gambar gitu. Ternyata bisa nih dan gue. Kurang lebih gitu ceritanya. Oke. Jadi kayak gitu tuh teman-teman. 2 elemen itu penting banget gitu. Kalau ngerasa berbakat ya juga jangan malas gitu. Betul. Kan, gitu. Kalau ngerasa nggak berbakat tetap harus latihan bisa juga. Bisa juga. Iya. Kalau memang pengen ya udah cari mana temen atau cari guru yang memang benar-benar bisa. Kayaknya selama itu passion kita kayaknya bisa-bisa aja ya, Meh. Tapi ini ketemu bener nih. jalannya. Bro Bongkeng nih bilang, cari teman. Cari teman, bener. Kalau ketemu teman-teman yang males, ikut males deh, gitu Iya. aja. Kalau mau yang rajin ya pasti rajin. Anak rajin, kreatif, berteman sama itu, Ya ikutan udah, kreatif. bener. Itu buktinya. Iya. Anak sendiri kreatif. Iya dong. Nah, terus sekarang kita mau nanya lagi nih, pas udah masuk di kampus IKJ tuh, udah ditempa nih sama kampus gitu kan, udah siap jadi terjun ke masyarakat, jadi profesional, jadi lukis nih, masih ingat nggak karya pertama apa sih yang bisa dibilang udah mendapat dihargain lah sama orang gitu, Udah mulai pede nih. udah diakuin gitu, bukan hanya sekedar nominal tapi pengakuan. Udah diterima di masyarakat gitu Tuh. karyanya. Masih inget nggak karya pertamanya tuh? Karya di kampus atau setelah keluar kampus? Setelah keluar kampus deh. Mungkin kalau keluar kampus mungkin kan karena udah mau profesional nih Iya. gitu kan. Tapi sebetulnya, Nah, dari kampus pun udah sebenarnya. iya, udah ada apa namanya istilahnya, mulai terlihat bentuk-bentuknya itu di kampus. Oh, berarti itu itu berarti yang masih di kampus. Iya. Tapi sayang lukisannya nggak ada di sini. Udah nggak ada ya. Tapi masih inget yang ngelukis apa tuh? Masih inget tuh? Masih ingat? Nah, Ada, sebetulnya contohnya ada, fotonya ada. Itu dia. ntar kita kasih lihat ntar. Nah. Itu tentang apa ya? Sama lah. Kita dulu masih pakai elemen-elemen kadal kalau masih ingat Kadal, dulu. iya. Kadal. Kadal hijau. Terus sama Warna-warni. metamorfosa. Nah, itu masih dipakai tuh seperti itu. Nah, itu justru awalnya di situ. 2 karya. Kalau nggak salah satunya judulnya Utara Selatan. Satunya itu kehidupan. Kehidupan. Dari kelahiran sampai kematian. Oh, bercerita tuh berarti ya bisa Udah mulai bener-bener. bercerita di situ. Karena kalau kita bilang ya di kampus ini sebetulnya di tempatnya macam-macam. Selain pergaulan sama teman-teman yang macam-macam modelnya nih. Unik-unik pasti Wow. aja. Nyentrik. Terus udah gitu, itu baru dari seni rupa aja. Belum kalau kita ke sebelah ada sinematografi, ada musik, ada teater, ada sinema. Oh itu sebetulnya kekayaan itu apa sih ya? Kita sengaja atau tidak sengaja itu jadi akhirnya ini apa namanya kerekam di kita. Bener. Jadi pada saat kita apa namanya di kampus itu sebetulnya kekayaan seni itu sudah ada di situ tuh. Tinggal kita mau menangkapnya lebih tajam lagi. Itu apa namanya istilahnya seperti tanggung jawab kita. Iya. Jadi tuh lukisan 2 tadi tuh bisa dibilang udah dipamerkan atau bahkan laku dijual atau gimana? Itu dipamerkan. Dipamerkan. Tapi rasanya waktu itu tuh belum ada penjualan. Belum ya? Kalau pesanan itu ada. Itu beda lagi nih. Beda lagi urusannya. Ini kita urusannya bicara nih. fine art ya, Fine art nih. bicara karya idealis ya, kayak yang Betul. ada ini kan karya-karya idealis. Itu sebetulnya kalau mau dibilang tonggaknya itu ya dari situ tuh. Itu dua karya itu ya. Dua karya itu. Tapi saya udah nggak ada sekarang ya. Sayangnya udah nggak ada. Tapi kalau karya-karya yang tahun 95 itu ada nih, zaman-zaman masih ada kuliah yang nih gitu dua ya? itu tuh zaman kuliah tuh. Oh itu dari zaman kuliah? Itu zaman kuliah tuh dua, tahun-tahun 95. Gue ingat yang itu tuh. Iya. Nah, Ada lagi sih sebetulnya. itu Om seiring perjalanannya, lu akhirnya kayak ini nggak sih? Kayak nemu akhirnya, nah ini kayaknya gue yang ini. Mulai dari kayak pencarian lah. Style gue yang mana ya? Kan gitu kan. Itu lu nemuin nggak? Atau mungkin dari awal
lu udah dapet di situ Nah, gue. itu justru Tonggaki itu di dua karya dua itu. itu. Di situ tuh udah kayaknya Ketemu nih. Ketemu di situ. Gue ini nih. Mencoba yang lain ya tetap aja arahnya begitu. Ibaratnya kalau misalnya teman-teman yang udah biasa ngeliat karya lu udah tahu tuh dari sekian lukisan misalnya pameran gitu bareng-bareng gitu ya Ya. sama temen, ini pasti punya Pongki. Iya. Udah bisa begitu tuh, Udah, udah udah habis tuh. begitu. Kalau gue Iya. ketemu dan ini Udah- gitu, udah ada. udah gampang ketangkap orang gitu. Iya. Terus apa namanya lebih terasanya lagi dapat penghargaan kan di kampus sebagai oke. karya terbaik gitu. Mantap. Paling ya itu aja. Tapi sebetulnya di dalam benak, dalam berkarya juga, sebetulnya nggak kepikiran seperti itu. Yang kita tahu, kita membaca, maksudnya kita membaca nih artinya apa yang mau kita tangkap itu kan berarti kita baca secara batin gitu ya. Iya. Terus kalau ngelihat warna-warna itu ya berjalan begitu aja. Keluar ya sendiri Iya. ya. Bener-bener let it flow aja udah gitu ya. Jadi bukan kita mau pelajari ini, enggak, Iya. kan, tapi kecenderungannya tuh ke arah situ. Oke. Ini ada satu pertanyaan lagi nih buat anak-anak sekarang. Anak sekarang udah dimanjain yang namanya internet. Jadi ketika dia mau berkarya nih, Keng, browsing dulu lah, lihat reference. Iya. Zaman nembong gitu gimana nih? Gue nggak kebayangin tuh. Setiap mau berkarya, reference gue ngeliat di mana nih? Kok baca koran? Apa gimana? Iya. Itu kan kita nggak tahu kan. Untuk Kasih tahu deh. menggali fantasinya. Kalau biar mereka tuh bersyukur udah hidup di zaman era internet ini. Betul. Zaman Gitu. digital ya. Gimana dulu, Om? Gimana dulu, Om? Bisa ceritain nggak? Pertama, kita dulu punya perpustakaan kalau di kampus. Iya. Nah, referensi dari situ banyak. Anak sekarang pada masih main ke perpustakaan nggak? Enggak. Udah ada ibu. Gue udah lama loh, gue nggak ke perpustakaan bener. Itu penting loh. Itu berarti lu perpustakaan salah satunya. Iya. Oke. Ternyata sampai sekarang nggak tahu ya, gue masih seneng juga tuh kalau buku. Buku tuh kelihatan kayak kitab lebih ini ya ketimbang kita buka Google gitu. Ada Ini fisiknya nih. Fisiknya. pengarangnya kita lihat, fisiknya kita lihat gitu, kayak kita kalau bahasa dulunya apa sih, tolabul ilm tuh kayaknya jelas banget. Kalau ini kan sekarang bebas banget tuh. Bebas. Di Google dari siapa referensinya kita nggak tahu kan gitu. Kalau ini kayaknya lebih Kayak ketemu langsung si penulisnya Iya. kayak gitu kan. bahkan dulu begini kalau dengar ajaran orang-orang yang lebih senior dari kita. Kalau buka buku, Pong, lu ke batch itu, lu lihat dulu nama pengarangnya siapa. Nah, pengarangnya itu kita baca namanya si ini sambil merem dalam hati bilang, gua mau belajar sama lu. Oh, kayak minta izin tuh dalam hati nih gitu, karena nggak ketemu orang yang langsung. Terus katanya balik dulu tuh buku halaman belakang, itu kan biasanya ada rangkuman Betul. tuh. Baca dulu tuh katanya. Iya. Udah balik, baru lu doa versi agama masing-masing. Kalau gua Ini gue bismillah. baru denger nih, Kayak mau belajar kungfu. Iya. Jadi Gue mau belajar buku tuh. Gitu. minta restu dulu nih yang punya buku gitu kan. Oh, baca. Gitu. Masuk kagak masuk terserah, tapi begitu. Iya. Tapi ternyata ya pas gue coba itu lebih efektif kalau gue baca ngelos begitu aja. Ini kan gini nih. Kalau perlu bukunya kita gini nih. Kita udah cium gini baca bismillah ada gambar telanjangnya lagi. Lewat. Walaupun seneng ya tapi lewatin. Iya. Dirobek dah tuh itu buku taruh Kantong. dompet. Ntaran aja lihat Buat ya. kuncian. Oke. Tahu aja. Nah itu dari situ baru kita lihat tuh. Kita seneng dulu kalau ngeliat buku-buku itu yang pop art. Tuh. Pop art, bener. Jadi nggak cocok lah sama warna. Iya. Itu ada Rosenquist di dalamnya, ada siapa lagi tuh. Pokoknya jagoan-jagoan itu sama satu lagi itu karya-karya surrealis. Ada Salvador Dali, Rene Magritte, dan sebagainya. Nah, lihat itu. Itu tadi kalau kita menjawab, mulai referensi dari mana? Salah satunya dari perpustakaan. Kita lihat buku. Yang kedua, kita lihat pameran. Pameran sering kita datengin tuh. Nggak tahu kenapa ya, cocok dengan karya-karya yang pakai warna-warna yang bright. Cerah ya. Cerah, sharp gitu. Ini kita suka tuh, nggak tahu ya. Ini kecenderungan aja. Karena ada orang-orang yang seneng warna-warna gelap, coklat, kan ada. Nah, kalau gue lebih seneng yang cerah. Terus yang ketiga, kita datengin pelukis-pelukis. Yang senior-senior. Dulu yang gue datengin ya termasuk ada siapa, Dede Eri Supriya, Semsar Siahaan, siapa lagi, Mulyadi, ya banyak lah seniman-seniman gitu. Yang kebetulan mereka-mereka ini juga yang gue suka karyanya. Iya. Jadi pas ya. Pas tuh. Terus, nah ini pentingnya, ketimbang lebih penting dari kita ngelihat di Google apa segala macam itu kalau kita datengin pelukisnya.
Itu kayak transfer ilmunya tuh, menyerapnya tuh lebih enak. Bener. Ruhnya lebih Lebih dapat. dapet. Kalau era digital tuh berarti langsung tancap kabel USB tuh, Iya, bukan USB. WiFi. WiFi kadang-kadang suka sendar-sendar. Putus. Datangin langsung orangnya Iya. cepet langsung transfernya. Itu bedanya. Terus dia dalam memproses karyanya, dalam proses berkaryanya, jadi kita dengar. Kayak misalkan, lu tahu nih Pong, gue buat kenapa? Dia waktu anak gue mati, waktu anak gue meninggal nih. Ada story-nya. Semua punya story. Oh, gini. Makanya dia pakai warna tuh kadang-kadang langsung dari tubuh, apa nggak pakai dicampur, sikat, gitu. Makanya warnanya nyala. Merah merah, nggak pakai acara dicampur ini dulu, campur itu enggak, sikat merah, baru keterap gelap terangnya. Iya. Nah, suka karya-karya yang model kayak begitu. Gitu. Ya, Dan akhirnya itu kebawa-bawa. mempengaruhi ya. Iya. Di karya lu sekarang gitu. Jadi emang bener-bener ngelakuin karya kita tuh emang bener-bener kayaknya jujur ya. Yang jelas harus jujur apa yang lu mau ungkapin ya udah langsung aja ekspresiin aja kayak gitu. Iya, Udah nggak ada campur pikiran yang macam-macam kayak gitu. Iya. Ya gitu ya. Kalau dulu rasanya begini, di kuping kita nggak ada ini, pokoknya kita itu yang kita mau kita mau buat. Kalau mungkin ya, kalau agak kesini dikit mulai kenal duit, lo kalau buat gitu nggak laku lo. Lo kalau mau laku buat kayak gitu lo. Iya. Udah ada bisikan gitu. Ngirim ke buat cara, mau yang mana ya? Udah mulai mistir ya. Yang Ada rambu-rambunya. Iya, cilakanya. Udah jelek nggak laku. Ya. Itu dia tuh. Ini nggak laku karena orangnya yang mau beli nggak ngerti atau gimana tuh? Banyak ini ya. Iya. Banyak faktor tuh. Bener-bener. Itu pembahasan beda lagi tuh. Beda lagi. Panjang tuh. Itu bisa beken sampai 10 episode. Iya, belum jadi, lagi tuh. jadi. Ongki 1, Ongki 2, Ongki 3 belum bisa. Ya palingnya kan keberadaan kita nih bisa jadi hiburan, sarana Betul, informasi sama dan juga. motivasi juga Motivasi kayak buat gitu. anak sekarang. Enggak, emang penting perlu orang-orang kayak kalian bikin kreativitas seperti ini nih. Biar apa sih ya? Nyampe nih ke masyarakat. benar. Artinya dalam setiap profesi atau hobi lah yang lu bilang Iya, tadi, iya. itu nggak main-main loh. Hobi itu nggak main-main, bro. Iya kan? Artinya kan gini, kalau kita udah membuka komunikasi lewat beken ini, kita ngobrol ketemu Bang Pongki kayak gitu kan, mungkin aja Bang Pongki juga ada baiknya mungkin emang membuka satu sarana untuk ngobrol aja lah buat anak-anak teman-teman yang pengen belajar ngelukis, gimana sih untuk menata hatinya gitu. Menata hati. Iya kan, untuk gue pengen belajar ngelukis, nggak cuma ngelukis tapi gue bener-bener bisa ngomong nih lewat lukisan kan, kayak gitu kan paling nggak. Iya. Mungkin Butuh- dikasih kesempatan gitu Bang. Iya, Jadi iya. kasih pintu, Jadi kasih mentor pintu. ya gitu ya. Kayak gitu. Paling ya kalau kayak gitu mungkin pernah kali ya dalam non formil, atau satu lagi datang ke satu acara gini diminta bicara. Akhirnya mau nggak mau bicara. Tapi kalau kita kan lebih kepada mau motivasi. Iya. Motivasi. Iya. Mau apa lagi? Udah itu yang kita ambil, nggak ada cara lain selain terus lebih bagus lagi gitu aja. Iya, iya. Nah, terus gue juga mau nanya tuh soal biasanya tuh semua seniman ya, maksudnya termasuk gue, Bongkin juga pasti kalau ditanya itu tuh kayak agak bingung jawabnya. Itu biasanya gini, ketika kita ditanya misalnya dulu gue ngeband, gue nge-mix banyak musik, terus orang nanya, musik lo alirannya apa sih? Gue bingung jawabnya. Ya menurut kalian aja deh, akhirnya gue bilang gitu aja. Nah kalau misalnya Om Pongki ditanya orang, Pongki ini lukisannya nih gayanya apa nih, stylenya nih? Nah Pongki biasanya punya jawaban yang udah pasti nih ini atau gimana? Sama sebetulnya. Iya benar. Gue bingung kalau gue gitu dulu tuh. Karena kalau mau dibilang ini karya gue lah ya. Iya. Surrealis. Ya bisa jadi Bisa jadi, settingannya bisa surrealis. jadi, Tapi kalau surrealis itu kan lebih ke alam mimpi ya. Betul. Kalau gue kehidupan nyata sebetulnya yang gue rekam. Iya. Jadi nggak mimpi-mimpi amat. Tapi kalau settingannya, ya Ya, emang surrealis. Terus gue akhirnya cuma bisa ngomong ini karya-karya pop. Dari warnanya. Iya. Warna, iya. Terus kadang-kadang yang gue lukiskan itu temanya apa? Ya yang terjadi pada saat itu. Jadi kalau mau dibilang gimana? Ya pop silahkan, surrealis juga silahkan. Kita bebasin aja ya sama orang yang nilai. Teknis-teknisnya mendekati realis. Realis. Tapi nggak mau juga terlalu realis. Iya, kalau gue lihat sih memang nggak detail realis nih gitu. Jadi ditahan. Maksudnya tuh
segini. Artinya mau disampaikan secara global kan kayak gitu. Ya, jadi sebetulnya apa sih ya? Secara teknis mengendap iya, terus ada di situ berpikirnya juga ada. Yang utamanya lagi pesan-pesan yang mau disampaikan ini, nih, itu aja. Iya, Tapi kalau tadi ngomong aliran itu, ya sama. Kita juga bilangnya ya begitu. Mau ngomong surrealis ya silahkan, mau ngomong pop ya silahkan. Karena kadang kita tema-temanya juga sosial, gitu. Ya begitulah, kurang lebih. Kalau Lo ngomong mungkin, bingung Keng, sama bingungnya. pernah ditanya juga karya lu apa nih, Keng, alirannya? Gua pernah nangis gua. Ya, nangis kenapa? Gara-gara ini udah Belum pernah nasi apa gimana nih? enggak. Pertama kali gue nerima job untuk gambar itu tuh gue nangisnya kenapa? Karena dibilang pas ini udah bicara industri ya di sisi gue gitu, gue gambar orang minta bikin kayak gitu segala macam, gue bikin sesuatu tuh dia bilang ini gambar apaan nih, gambar begini mah anak gue juga bisa kayak gitu. Gue udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi kayak gitu karena pikir ini gue ngomong bicara masalah industri kayak gitu sampai dulu mah ya Allah, oh goblok banget sih kayaknya jadi orang yang kayak gitu, masa gambar kayak begini padahal gue udah coba apa yang mau disampaikan udah kayak sampai gue mengorbankan waktu gue segala macam kayak gitu. Akhirnya ya udah gue nggak putus asa, gue tetap gue hajar terus tuh ya kan. Gue nggak peduli dia orang lain, mungkin aja dia nggak ngerti kan kayak gitu, mungkin dia nggak tahu cara menghargai karya orang kan kayak gitu. Tapi nah, saat itu gue nggak punya kekuatan untuk mengedukasi, lu jangan ngomong kayak gitu dong, lu hargain kerjaan gue dong kayak gitu, gue nggak bisa kan kayak gitu. Gue paham situasinya kayak gitu, gue paham. Pernah di situasi kayak gitu kalau gue. Tapi itu bagus, tempaan kayak gitu yang bikin kita Mental kuat. ya? Mental ya? Iya makanya kayaknya yang diajar mental gue. Iya, jangan disanjung terus. Sama aja Tersandung ntar. pertama kali ngeband begitu dreng gitu disampaikan Iya, itu kayak mental gitu kan. duluan. Mental duluan. Itu dia. Lu udah bisa ngelewatin itu, ya udah bisa. Insya Allah lancar gitu. Ya, kayak pertama kali mau manggung tahun diri rasanya. Bah, iya. Nggak bisa ini, nggak tenang, minum kagak Grogi masuk. banget udah tuh. Somai nggak kental lagi. Tahu aja mau gitu. Tapi setelah udah biasa, Ya biasa-biasa udah, aja iya. gitu. Ya, makanya maksud gue buat teman-teman yang baru memulai hobinya itu apa kendalanya tuh bukan masalah teknis juga, nanti pas ketemu sama orang lain kita harus bertanggung jawab sama karya Mental, kita, kita mempertanggungjawabkan siapkan ya. itu kan, mentalnya tuh yang harus. Jadi apa teknis, mentalnya juga kan kayak gitu. Soalnya perkara nangis ya, mungkin juga lu pernah, gua juga. Gua sekarang bayangin nih, disuruh bikin karikatur. Iya. Orangnya jumlahnya ada kali 15 tuh lebih tuh. Nah, lu. Kita bikin satu-satu, ya kan? Lama dong. Set, dah, gempor-gempor gitu lah. Bayarannya korek. Ya. Korek. Alhamdulillah, cuman nangis juga kan belum makan. Belum kena nasi nih. Dulu tuh zaman kuliah. Iya tuh. makanya. Oke, Ini juga oke, zaman oke, kuliah oke. juga kayak Kayak gitu kan. begitu. Ngerasa udah sekolah apa seni, udah bisa gambar, udah berani dong nerima job waktu itu. Jadi Iya. Iya. tapi ternyata nggak semulus itu. Ternyata Iya, begitu. iya. Nah, ngomong-ngomong soal itu, gue juga ada pertanyaan satu lagi nih. Gue kebanyakan banget nanya ya, jujur kayak udah banget sih. Makanya. Kan tamu harus nanya. Jadi gini om, maksudnya gini, di Indonesia seni tuh mungkin kalau buat era sekarang karena udah banyak nih ya orang yang jadi seniman atau bergerak di dunia industri kreatif udah menghasilkan. Tapi dulu zaman ya bisa dibilang 90-an lah. Itu tuh masih yang kayak sebenarnya nih anak seninya gambarnya bagus atau main musiknya bagus. Tapi ketika dia mau mengarah ke kuliah nih, udah mau profesional, dilarang sama orang tuanya. Mau jadi apa? Seniman. Mau makan apa kamu Iya, nanti? mau Ya, makan gitu, apa? dulu tuh kayak begitu tuh masih banyak. Tapi kayaknya sih kalau anak sekarang sih kayaknya udah orang tuanya udah ngerti. Iya. Cuman mungkin masih ada yang beberapa yang kayak gitu. Lu bisa kasih pandangan gak sih? Sekarang tuh gimana industrinya? Atau kalau misalnya lu harus menjadi dualisme, jadi artis, fine art itu adalah lu, tapi lu juga harus untuk kehidupan lu sehari-hari, ya lu di industri. Atau gimana kalau pandangan lu Pongki? Memanage itu. Ininya profesionalismenya ya kan. Ini di luar ini loh ya. Gue bicarakan itu di luar
masa-masa sulit lah ya. Artinya kayak pandemi sekarang ini itu kan sulit. Lu mau bicara industri bisa jadi nggak jalan. Lu mau bicara idealis apa lagi itu gitu. Ini di luar itu ya. Ini keadaan ini emang kayak agak nggak normal. Semua kita bisa beradaptasi ya. Dan keluar dari ini semua nih. Ini special case betul-betul. Tapi menurut gue itu elemen itu dua itu tetap harus dipakai. Apa namanya? Kalau orang lepas, macam kita ini lepas ya, itu dua elemen ini harus dipergunakan. Kecuali lu punya agen. Kalau lu punya agen dan ternyata yang jalan itu adalah fine art lo, itu lo aman. Karena agen ini yang menanggung. Lu nggak usah bergerak kiri kanan, bahwa semuanya itu sudah ditampung dan ada hitung-hitungannya itu. Oke. Tapi kalau yang bebas macam gue ini dua elemen ini harus dipakai. Harus jalan beriringan. Iya. Kalau idealisme itu kita harus bayar isi hati kita. Ini kita sedang membayar isi hati kita nih. Harus ada yang kita ungkapin. Jadi istilah kata kita nggak bisa tinggal diam. Apalagi kalau karya kita menyentuh masalah-masalah sosial. Itu kan nggak bisa diam kita kayak gitu. Dan itu harus berjalan, bergerak. Nah, siapa yang membiayai itu? Ya dari industri kita itu tadi yang pesanan-pesanan ini. Gitu. Pesanan menghidupi idealisme. Syukur-syukur kalau ini lebih ya. Terus ini kita bisa kita produksi ini. Lebih syukur-syukur lagi yang kita produksi ini juga dikoleksi sama orang. Itu lebih oke lagi. Lebih oke lagi. Jadi terbayarkan ya. Kerja kerasnya. Jadi dua elemen ini tetap harus dipakai. Harus. Terus tadi juga kalau kita memberi pandangan kepada orang-orang itu betul elemen ini harus dipakai dan tadi pembicaraan kita skill itu harus dipakai. Yang masuk yang tadi itu pertanyaan talent kah atau dia rajin? Ya dua elemen ini harus juga tetap jalan. Sama kayak tadi tuh. Jadi kalau kita kalau bahasa yang kita tahu bertanggung jawab atas bertanggung jawab atas profesi kita. Mau nggak mau tuh ini nih harus kita kejar. Sehingga nanti balik lagi, nanti mana duluan nih, ikutin air mengalir gitu. Nah kalau orang kreatif tuh katanya bisa jalan ya katanya. Bukan besar kecil ya, tapi bisa jalan. Bisa jalan, gitu. ada lah gitu. Kurang lebih begitu. Oke. Dulu tuh abis kelar kuliah tuh punya cita-cita apa sebenarnya tuh? Pengen gue mau jadi artis aja atau mungkin kerja gitu di mana media atau agensi kayak gue sama Bonggeng atau gimana apa lu emang enggak gue mau free aja misalnya gitu. Udah gimana tuh perjalanan lu ini sampai sekarang? Gue dulu lulus IKJ itu tahun 96. Pertengahan 90-an. 96 itu gue lulus. Dulu anak IKJ kan tau lah. Kita nggak usah nunggu lulus. Belum lulus aja udah tawaran kerja tuh udah banyak. Terus kalau kita lihat di majalah dinding itu lowongan-lowongan kerja tuh. Mading tuh isinya gitu semua. Bukan informasi tentang edukasi ya. Itu menyebabkan yang banyak nggak kelar kuliah kan itu. Iya. Kerjain job. Anak-anak aja. Nah itu gua udah netapin ke diri gua nggak mau kerja sama orang. Jadi dari tahun 96 sampai sekarang belum pernah ikut orang. Tapi kerja sama orang. Ya. Jadi lu belum pernah ketemu yang namanya HRD lu ya? Belum. Matanya gue masih hidup ya sekarang. Iya, gemuk lagi. Tuh. Iya kan? Tapi kan nggak tahu masa-masa kurus gue. Juga. Nanti ada segmen curhat nanti. Ada ya? Lain ada lagi kalau bisa dipanjangin yang dipanjangin. 24 kalau bisa tuh. Curhat para seniman ya kan. Itu kalau bisa bikin 20 episode. Udah itu tuh. Mini series tuh. Tapi kurang lebih begitu. Jadi gue dulu punya berazam ya. Azam apa sih? Pokoknya punya niat gitu. Enggak. Bernazar. Bukan nazar juga, punya niat yang kuat. Gua nggak mau ikut orang, gua mau coba jalan sendiri. Nah, ternyata lambat laun kita ketemu formatnya kok tuh. Akhirnya ya. Ketemu format, terus ya berjalan. Artinya yang merubah itu semua seperti kondisi-kondisi krisis moneter, terus kayak misalkan
kita udah mau kayaknya yang kerjaan ini kita mau tinggal lah, melangkah yang lebih ini lagi. Nah itu biasanya agak menyesuaikan diri lagi. Jadi kerjaan yang lama-lama nggak kita ambil yang model-model begitu, kita mau coba yang baru. Nah paling itu aja. Satu lagi sekarang yang sangat jelas, nih pandemi seperti ini. Nah, ini gimana nih Om? Nah ini nggak masuk kayaknya kalau kita pribadi seniman nggak masuk dalam hitungan. Ternyata kejadian kayak begini. Terpahannya lebih berat lagi. Iya, dan kelemahannya seniman ini mengakui diri sendiri ya. Itu lemah dalam hal manajemen. Jadi misalkan kita dulu dapat duit sekian, bisa beli motor 10, beli deh 10. Habis beli terus krisis, miskin. Ya hilang lagi satu-satu tuh dijual. Iya, makanya kan itu kan yang selalu gua kadang suka kebahas sama si Jam juga. Kadang seniman-seniman itu mau bikin apa aja bisa. Cuman pas di tempat kuliah itu nggak diajarin how to sell-nya. Itu How to create diajarin. Teknis walaupun cuma berapa persen ya. Selebihnya kan dari pengetahuan dari pergaulan. How to sell Tapi gimana ngejualnya nih? Apa karya lo kayak gitu? Maunya bikin patung sekecil gini berapa duit ya? Tapi ini bahannya dari emas semua 24 karat namanya. Ada yang bikin gede tapi pakai styrofoam doang kayak gitu. Kadang harganya sama apa gimana? Itu tuh kita nggak diajarin gitu. Jadi makanya ada beberapa teman juga yang pernah bukan curhat ya, ngobrol aja sampai nanya tuh gimana gue ngargain karya gue kan kayak gitu. Kayaknya perlu itu nggak dapat dari kampus soalnya. Nggak dapat, makanya kan suka bingung. Dimasukkan juga buat sekolah-sekolah seni gitu ya. Itu harus ada tuh manajemen kreatif atau ya minimal 2 SKS lah itu masukin lah. Iya, yang kayak gitu. Ada itu nggak disinfektan? Kenapa? Gue mau salaman dulu sama lu. Ada. Iya. Ini bener omongan lo nih. Coba. Kita bedah dikit nih. Gila lo, bener lo. Kuliah bertahun-tahun, kita nggak tahu cara menjual, kepada siapa menjual. Terus apa sih? How to sell ya? How to sell gak tahu. Nggak bener nih. Dan gue kayak tahu nih jawabannya nih sebelum kita diterusin nih. Dulu kampus membuat kita nih menjadi karyawan mungkin. Udah lu nggak usah ntar kan lu kerja lu tinggal gajian. Mungkin. Akhirnya gue pikir-pikir kayak begitu sih ya. Iya. Terlepas itu dia punya niat kayak gitu apa enggak, tapi akhirnya gini sudah jadi pegawai ya. Sementara kan kita kadang-kadang harus berdiri kaki kita sendiri. Gitu. Akhirnya kan harus melewati tuh. Akhirnya tuh yang tadi Monggi bilang akhirnya ketemu tuh formatnya tuh. Tapi kalau dari kampus diajarin mungkin ya bisa lebih cepat gitu maksudnya kan. Harusnya ada shortcut tuh ya. Kita langsung ke sana gitu. Ini kan enggak. Oh, kalau kayak begini berarti yang harganya begini, ini begini, tapi format bakunya kagak ada. Nah, ini bener nih, ini wah. Nih, ini bikin bongkeng nih. Pemikiran lu berdua. Itu sebenarnya itu emang kejadian di gue juga kayak gitu. Udah gambar udah gitu, ditanya, gambaran lu bagus nih, mau dijual berapa nih, Keng? Bingung deh. Selalu dah kan kayak gitu. Dan itu kayaknya pasti semua teman-teman seniman ya, yang pekerja kreatif pasti ngalamin deh kayaknya deh. Akhirnya kan kayak gitu, malah akhirnya gini, jadi dari orang lain juga bingung juga mau menghargai karya seniman itu tuh berapa, karena standarnya berapa ya? Harganya kan itu ya kalau di dalam pengalaman gua yang tahu mengenai begitu-begituan itu tuh manajemen yang bawa itu. Agennya ada nih. Kan harusnya kita juga dapat itu dong basicnya lah minimal aja, gitu. Nggak usah terlalu detail, tapi basic kita nggak punya. Sayang nggak diajarin gitu. Benar-benar. Makanya mungkin tuh ya. Dari Bang Pongki ini juga bisa sedikit memberikan informasi, juga mungkin mengedukasi dari lembaga pendidikan, juga mungkin dari masyarakat bagaimana bisa menghargai satu karya seni, juga dari senimannya juga bisa menghargai karyanya untuk bisa dinikmati diri sendiri dan orang lain kan kayak gitu. Betul, dan orang-orang di sekitarnya kayak gitu loh. Jadi sebetulnya ya sambil berjalan gue juga sebetulnya mengedukasi diri dan orang lain. Itu dalam salah satu edukasinya itu. Jadi sebetulnya gini, gue ulang dulu ya. Kalau kita bicara edukasi sebagai seniman lo ya, itu perlu diingat lagi satu dasar nih. Jadi sebetulnya begini nih, setelah gue mengalami ini ternyata seniman itu jangan juga sebagai seniman doang.
Jangan hanya karya bagus atau tidak Iya, bagus. iya. Dia harus menjadikan dirinya menjadi duta atas seni itu sendiri. Oh, duta seni. Iya, duta seni. Seniman. Seniman. Nah, duta seniman. Tumben pinter. Kasih hadiah tuh. Iya. Iya. Mau apa? Mau sepatu baru? Ada tuh di belakang banyak bekas. Enggak baru bekas. Iya. Duta atas Duta seni. seni. Nah, jadi kalau kita bicara duta atas seni, tadi tuh kesebut. Mau nggak mau kita harus mengedukasi. Jadi istilah gini, kan ada orang awam tuh datang. Emang seni apa? Lu sendiri bersinggungan sama seni, lu sangat. Kita coba bongkar. Lu kesini naik apa? Motor. Yang mendesain bentuk Hasil motor seni. siapa? Seniman. Motor ada logonya nggak? Siapa yang ngedesain itu? Betul. Seniman. Itu motor lu lihat di iklan nggak? Siapa yang bikin iklannya? 3 udah orang. Udah 3 tuh. Terus 3 agensi tuh. Iya. Anggap gitu. itu baru motor. Motor. Sekarang gue tanya, baju yang lu pakai. Ada yang Emangnya- desain tuh. Kalau dulu kan mungkin karung dipakai. Iya. Motor juga. Iya. Andai gini aja ya, simpel aja deh. Itu yang bekerja teknisi-teknisi aja, insinyur-insinyur mesin. Bentuknya kayak apa tuh motor? Hah? Kalau gue bisa akumulasi bahwa setiap yang kita pakai yang berbentuk apapun itu paling nggak keterlibatan Betul. 1000 orang tuh sebenarnya seniman. Dan bentuk sentuhan yang namanya bentukan sentuhan Paling seniman. nggak segitu ya kan? Lu sekarang gini, Iya. lu beli mobil, anggaplah lu orang kaya beli Ferrari. Iya. Orang ngelihat, wih bentuknya keren, warnanya ini. Memang pemilihan warna bentuk yang kerja siapa? Iya. Belum yang peleknya. Jadi Oh, nggak- pelek iya, belum. nggak Baru terlepas lo- kan gitu. Logonya kuda jingkrak tuh. Siapa? Audionya. Iya. Iya, nanti Seni baru. tuh semua. Malahan orang mesinnya kapasitas berapa? Nah. Baru ke mesin. Baru. Jadi ternyata, nah ini penting bagi kita. Kalau kita tadi masuk kategori duta atas seni, kita jelaskan tuh kayak gini. Terus bahwa seni itu menyenangkan. Nggak menyusahkan kok, dia menyenangkan. Iya. Benar. Terus satu lagi, ini bahasanya mungkin agak terlalu tinggi, tapi gue pikir penting juga. Sebagai salah satu apa sih ya? Berkesenian tuh seperti gerakan moral. Wah, orang kalau ngomong gitu, wah tinggi banget moral nih. Kayak gimana? Enggak, simpel. Kalau yang tadinya lu nggak baik, terus lu berkecimpung di dunia seni jadi baik, gitu. Itu berarti kan moral lu jadi baik. Lu tadi tukang nipu orang, bergaul sama seniman, ikut berkesenian, jadi lu nggak nipu orang lagi. Nggak ada waktu juga Iya, tiba-tiba nggak ada lagi waktu. udah asik Kita seni. sudah berkarya. ya kan? Iya. Terus satu lagi yang sebetulnya menurut gua penting bagi gua loh Iya, ya. iya. Kita menyebarkan nilai-nilai positif kepada siapa aja. Itu yang paling penting. Nilai positif. Karena gini, lu tahu nggak penanda-penanda Indonesia aja deh. Tahu Borobudur? Iya. Yang ngerjain siapa? Kira-kira seniman bukan tuh? Seniman lah pasti. Di eranya. Lah, itu kan orang positif atau bukan? Pastinya. Jelas positif, orang sampai sekarang dikenal dan dia indah, itu kan positif. Analisa pasti banyak di situ. Sebesar itu. Iya. Kurang lebih gue sebagai debunya aja lah ya. Pengen seperti itu juga. Iya. Jadi bagian. Iya, jadi bagian dari itulah. Ini pengen nyampein bahwa seni itu seperti ini, gitu. Jadi istilah kata tuh pencerahan. Makanya kalau lu bilang, wah seniman senyum-senyum ya, padahal perutnya lapar. Ya, memang sifatnya begitu udah. Tapi asik-asik aja. Asik-asik aja. Apa yang ngeluh ke semua orang kayak gitu kan enggak juga. Lu buktinya beken, belum kena nasi. Ketawa-tawa. Iya, tetap berkaya. Iya. Oke kan? Ya begitu deh. Gitu kurang lebih. Nah, ini sebelum kita tuh juga pengen ini nih, ngebedah langsung nih. Oh gitu. Nah, Salah satu karya yang Pongki. Tapi sebelum kita bedah habis ini ada satu lagi pertanyaan sebelum kita bedah gitu. Boleh nggak nih Om share sedikit gitu formula lu dalam berkarya? Maksudnya jadi gini, misalnya dalam lu berkarya, flow kerja lu tuh gimana sih? Misalnya gue harus temuin dulu yang namanya idenya ini, big idea-nya dulu. Terus baru ke sini A, B, C, D gitu. Kalau lu gimana Om biasanya nemuin sampai jadi sebuah karya seperti ini misalnya? Dari mana sih gitu awalnya gitu? Kalau nggak tahu seniman yang lain, tapi gua pribadi ya, itu ide selalu ada. Justru kesempatan nuanginnya itu yang Jarang-jarang nih. iya. Jadi mungkin ide 10, cuman mampu nuangin satu. Dari Nanti, 10 itu tuh ya. cari lagi. Dari yang 10 tuh bisa nambah jadi 11, 12, 20. Jadi kemampuan
memproduksinya itu sebetulnya malah kalah dibanding ide. Idenya. Iya. Kurang lebih kalau gue begini nih ya, kalau kita mau bicara ide nih, gue minum dulu ya. Silakan. Mau ditambah kali ini. Udah cukup. Ini misalnya nih, Oke. kalau kita mau ngomong ide, Ya, ini gelas nih. gelas ya, lihat ya. Nah, Udah? udah. Ulang lagi. Udah? Iya. Oke. Pengalaman batin apa tuh yang lu rasain, gua rasain, lu semua rasain itu berbeda. Jarak dari sini ke sini nih. Oh, oke. Dari situ nanti bisa ngomong. Misalkan gua tanya, yang lu tangkep tadi apa? Perasaan batin. Oke, ini gua. Iya. Heeh. Menurut lu pribadi ya, Sini kayak lagi gitu. jatuh. Iya. Secara pribadi itu apa? Iya. Ini secara pribadi gua nih ya. Apa aja? Iya, gelas jatuh gitu kan Ah. gitu. Ya, yang gua tangkap adalah sesuatu yang di atas akan turun ke bawah gitu. Secara visual yang lu tangkep yang kira-kira Sesuatu yang di atas udah pasti jatuh Iya. gitu, Pak. Iya. Akan kemungkinan jatuh tuh Ya, ada. ini gitu. batin. Itu batin. Iya. Berarti bahasa batin lo seperti itu. Iya. iya. Itu Hmm. bisa kita mulai sebagai sumber ide dari Oh, oke. karya. Jadi how about feeling dulu nih apa yang lu rasain. Lu dong. Kalau gua ngelihatnya ini, gua lebih sinematik kalau gua ngelihat. Hmm. Begitu dia jatuh kayak gini, ini akan freeze di sini nih. Nah itu kamera akan ngelilingin tuh. Dari berbagai macam Jadi, angle. Per detik tuh orang bisa ngeliatin proses gimana orang dari Atas, tahap atas jatuh sampai ke bawah. bawah, sampai jatuh Jatuh. itu. Ini benda tuh bakal kayak gimana dia dari atas gitu. Prosesnya ya? Prosesnya kayak gitu. Jadi detail orang akan bisa nikmatin itu. Gimana itu proses dia jatuh segala macam tuh orang bisa. Kalaupun seandainya ini dia kaca mungkin pecah, kita bisa lihat tuh Serpihannya segala macam yang kayak gitu kalau gue lihat. Oke. Karena gue bicara sama lu pada seniman, jadi langsung nangkep tuh pengalaman batinnya. Tadi nanya teduh dulu sih. Nah, Tapi memang bener, kurang lebih kita hampir Oke, sama. oke. Kalau gue mungkin, kalau gue ngelihat jarak dari atas sampai bawah itu adalah waktu. iya prosesnya. Dan itu ada prosesnya nanti, Iya. tapi ini waktu. Sedetik yang kita laluin kemarin nggak bisa kita Diulang ambil. lagi. Iya. Iya. Jadi kalau gue mungkin berarti kita harus sadar akan waktu, kesadaran atas waktu. Jadi gimana? Pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Baik-baik, betul. Menangkap momen itu sebenarnya yang gue Iya. bilang. Jangan sampai. Nah, Iya. sekarang ini kita lihat ya ke ini. Bisa jadi ini negara Indonesia lagi mau pecah, kok ada kubu sini, kubu Iya, sana. iya, perpecahan. Nah, itu juga gue sebetulnya itu seolah-olah seperti yang kita lihat ini. Kita membaca dari situ. Jadi kalau mau kurang ide, gue rasa sih enggak. Di mana-mana Di ada gitu. mana ada. Tapi kurang lebih cara membacanya seperti itu. Iya. Jadi menarik karena lu seniman. Gua dia gila nangkap ya, malah mau dilihat gini. Itu proses kelihatan. Seni, men. Nah, lu merasa bahwa yang di atas itu akan jatuh ke bawah, betul. Iya. Orang yang sehat ntar lama-lama sakit, masuk kubur kan gitu ya. Semua punya waktu. Gitu. Iya. Semua punya Nah, masa. gua itu tadi kalau lu bilang prosesnya bagaimana? Ini yang pertama. Oke, itu satu. Terus yang kedua, elemen-elemen pendukungnya itu apa? Gue tadi ngomong elemen melulu. Ya. Ada grup bandnya tuh. Oh, ada. Elemen. Jadi misalkan kalau gue tadi bicara tentang waktu, Iya. yang bisa mewakili dari situ gue rasa, gue sederhana aja yang biasa gue kehidupan gue sehari-hari, mungkin jam. Jam. Ada nggak di sini? Nih, Nih, Ya. ini ada jam nih kecil. Simboliknya ada Ah, nih. di close up nih. Itu tuh ada jam tuh. Sana juga nih ada. Nah, cuman di sini nih gue bertanya, dari sekian banyak gambar gitu gede-gede, kenapa jam kecil gini? Apakah Nah, nanti kita bahas nih nanti nih. kesibukan ini ada hubungannya dengan jam yang di sini? Oke, balik lagi. Tadi obrolan udah seru banget sama Bongki. Cuman tadi kita break dulu, jadi kita lanjutin sekarang. Nah, tadi kita ngomongin masalah flow kerja tuh. Mulai tadi lu cari idenya dulu, ya kan? Nah, habis itu apa? Ya, kita tunggu dikit deh, biar nggak kepotong. Jadi kita kasih struktur dulu kali ya, biar enak melihatnya nih. Kalau dalam setiap berkarya itu tadi yang kita ngomongin yang pertama itu Ya. adalah sumber gagasan atau ide. Kalau bahasa lebih mau dibilang keren-kerennya lagi, subject matter. Subject matter, betul. Kalau udah ini ketemu, biasanya kita bicara mengenai konten. Jadi ada 3 ya, subject matter, konten, dan teknis. Teknis.
konten. Misalkan kita begini, kita sudah dapatkan ide. Ya, ide itu kan anggaplah yang termudah aja berdasarkan pengalaman kita atau pengalaman orang lain yang kita mau rekam sebagai bentuk pelajaran kita. Gitu. Bisa aja kayak gitu. Macam-macam ya. Itu masuk kategori ide. Sumber gagasan, ide atau subject matter. Kemudian masuk yang kedua itu yang namanya konten. Nah, ide yang kita ambil itu, yang tadi kita serap itu semuanya berdasarkan analisa. Konten-kontennya berupa apa aja yang bisa mewakili itu. Nah, tadi kalau kita kan tadi kita sepakat kita punya sumber gagasan ide masing-masing. Kalau gue melihatnya itu tadi sebagai bisa jadi kesadaran tentang waktu. Nah, kesadaran tentang waktu ini konten-kontennya berupa apa aja yang bisa masuk ke dalam karya lukis. Bisa jadi di situ ada jam, ya. Terus ada alam yang dari gelap sampai kepada terang, perubahannya, atau bentuk-bentuk metafor, metamorfosa maksudnya. Misalkan misalnya kupu-kupu dari kepompong sampai jadi kupu-kupu yang jadi, gitu ya, yang sudah jadi, yang sudah indah. Nah, setiap fase-fase ini kan bisa dihitung sebagai waktu. Nah, jadi yang mewakili itu bisa dia dari jam, metamorfosa, atau tadi alam dari gelap, dari terang menjadi gelap, atau gelap menjadi terang. Nah, konten-kontennya bisa berupa itu. Terus menaik kesadaran tentang waktu mengingatkan kita apa? Bahwa orang nanti lahir pasti akan mati. Ada awal akhir. Kalau bahasa Islamnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap yang bernyawa pasti akan merasakan maut. Berarti bisa juga kita mewakili itu untuk kontennya di dalamnya itu. Jadi bisa berupa macam-macam, dan konten itu yang kita ambil. Kalau gue sendiri pribadi nggak usah jauh-jauh yang berdekatan dengan kita. Tadi kalau kesadaran tentang waktu bisa jadi jam. Kalau mau bicara tentang tadi namanya perjalanan, bisa saja kita wakili mungkin dengan kereta api, pesawat terbang, atau apa aja yang bentuknya itu perjalanan. Medianya kita pilih deh mau ya, apa. Ya. Nah itu bisa jadi sebuah konten lah, itu masuk kategori konten ya. Kemudian teknis. Nah, teknisnya mau apa nih? Apakah mau pakai cat akrilik kah? Cat minyak kah? Air kah? Atau cat air atau airbrush seperti yang suka bongkeng dikit. Satu lagi, apakah mau di kanvas atau di kayu seperti ini, atau ada yang di media lain tuh kayak motor, di sepeda, motor, gitar. Nah, ini perkara-perkara teknis. Terus apa nih supaya teknis ini kepentingannya apa? Agar apa yang kita dua tadi ini bisa tersampaikan melalui teknis. Makanya perpaduan dari tiga ini, kalau dia tepat, biasanya akan melahirkan karya yang bagus. Jadi nggak terbatas sama media ya sebenarnya. Iya. Dan maksudnya buat teman-teman yang baru mulai hobinya nih di lukis atau seni rupa ini gitu ya. Jadi emang proses itu tuh harus diikutin step by step kayak tadi mau dibilang. Jangan tiba-tiba, sayang banget kalau tiba-tiba cuma ambil coret-coret, akhirnya pas udah jadi bagus secara looks, tapi artinya dia bingung pas ditanya apa. Karena itu tadi dia lompat-lompat nih, langsung ke konten dan langsung ke ide teknisnya tadi gitu kan. Bisa jadi dia meniru karya orang lain. Dia mirip-miripin tuh bisa jadi. Jadi dibiasakan dari awal tuh, walaupun ya mungkin belum bagus gitu ya, belum sempurna, tapi kalau dari awal kita udah prosesnya tuh udah ngikutin yang tadi flownya, nanti kita bikin udah karya yang lebih besar, ditanya itu udah enak, karya gue tuh bercerita tentang ini, message tentang ini, gitu. Nah sekarang kayaknya nggak seru nih kalau kita nggak tanya karya-karyanya. Kayaknya kita langsung aja kali ya. Kita kayaknya sih karyanya tadi pas dari baru datang nih Om, gue langsung tertarik nih emang ini nih, karena secara media nih dia tuh secara frame aja udah unik nih. Ya kan, dia bisa keluar sana sini ya kan, dicampur elemennya. Bahkan tadi gue lihat ke atas juga dia ada kayak 3D keluar dari kanvas gitu kan, kayak di emboss gitu. Istilahnya cut out deh. Cut out ya. Cut out. Ini kira-kira judulnya apa nih? Mau gini. Kita dari judulnya dulu nih, kita yang tertulis aja dulu ya, future. Masa depan. Apakah ini adalah sebuah penggambaran lu masa depan lu mau kayak begini kah atau bagaimana? Coba diceritakan. Judul dulu ya. Judul dulu. Judulnya ini
to the future world. Oke. Menuju masa depan. depan. Ya. Sebetulnya ide dasarnya ini mulai tadi kita ngomong tadi ya, subject matternya. Iya. Itu gue ngelihat keadaan negeri kita nih. Kok nggak seperti dulu lagi? Seperti dulu lagi. Ya, dulu kan kita bergotong royong bersama, gitu. Artinya tidak ada perpecahan. Nah, gue lihat itu sekarang kok ada berkubu-kubu nih orang. Iya, Di Indonesia. Kelompok ini, Iya. ini gitu ya. Yang satu ngujat yang lain, yang satu ngujat yang lain. Lupa bahwasannya negara kita ini, kita semua ini sedang lagi mengejar cita-cita. Iya. Tujuannya Future nih, masa depannya mau gimana nih gitu kan. Nah, sekarang kalau kita berantem sendiri, ribut sendiri, caci maki, lu bagaimana kita mau mencapai masa depan kita, cita-cita kita? Nah, ide dasarnya berangkat dari situ. Terus nilai-nilai yang ada ini kan nilai-nilai dari Pancasila nih. Gotong royong. Iya. Perbedaan adalah rahmat. Bhinneka Tunggal Ika persatuan. Iya. Untuk menuju masa depan. Iya, betul. Nah, sekarang begini. Ya. Kita mau menuju masa depan nih sekarang, mau menuju cita-cita bangsa. Ya. Rasa-rasanya negara-negara lain pun juga punya cita-cita yang sama. Terus kenapa kita, negara kita nih ya, kayaknya kan sebetulnya kita dikenal negara yang apa namanya, satu sama lain kita seperti bersaudara, terus saling bantu-bantu, saling membantu, memikirkan orang lain, gotong royong. Kenapa itu sekarang kok kayaknya luntur tuh? Luntur ya? Iya. Nah, itu gue berangkat begini. Oke lah, ini taruh di sini. Siapapun pemimpinnya, gitu ya kan? Kita wajib membantu. Nah, ini kan dari segala elemen masyarakat. Nah, ini segala elemen masyarakat. Ada orang yang di bawah, ada pelajar, pekerja, terus ada seniman yang mana nih? Ini nih. Seniman. Lihat topinya, lihat dong. Ada dokter. Ada anggaplah ini TNI lah ya. Angkatan ya. Terus ini masyarakat, ada petani apa. Semua saling bantu. Ada yang jual jamu tuh juga tuh. Biar sehat. Biar sehat dong, benar. Ini sebetulnya bahu membahu kita menarik tabir itu semua agar kita menuju masa depan. Nah, itu caranya bagaimana? Nggak mungkin masa depan kita, cita-cita kita akan tercapai tanpa adanya persatuan. Betul. Terus di samping itu kita kan berbeda-beda tapi tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita mikirin suku ini harus maju, suku itu harus maju, nggak bisa. Bersama, kita harus bersama. Benar. Terus perbedaan adalah rahmat. Ingat, perbedaan itu bukan bermusuhan. Perbedaan itu adalah rahmat selama kita satu visi dan misi. Pas satu misi dan misinya kan kita lihat dari sini nih. Nah, perbedaan itu adalah rahmat. Kalau menurut gue seperti begini. Apa ya? Sepeda itu bukan unsur yang ini berbeda semua. Iya. Joknya terbuat dari itu, beda. Iya, unsurnya beda-beda. Unsur beda-beda, ada besi, ada karet, apa, semua bersatu tuh. Fungsinya juga beda, kayak gitu. Sama kayak kita tembok nih, coba dibelah deh, dibobok. Isinya apa aja tuh? Pasir, semen, batu bata. Ini berbeda. Iya. Nah, karena mereka ini punya visi dan misi yang sama, bersatu, jadilah tembok yang kokoh. Fungsinya dapat, tujuannya dapat. Nah, pesan itu sebetulnya ini yang mewakili. Perbedaan adalah rahmat. Terus gotong royong adalah budaya bangsa. Terus ada kata-kata ayo. Ini maksudnya ayo kita ajakannya tuh. Nggak mungkin kita bikin sendiri ya. Contohnya aja tadi kita omongin sama-sama Borobudur itu hasil gotong royong, yakin. Pasti. Satu orang kan kayak gitu. Iya. Makanya udah ayo kita bekerja, kita capai cita-cita bersama. Begitu. Baru nanti ada elemen kayu, jam, ya. Terus ini tali. Iya. Nah, ini kan tali, tahu maksudnya? Nih tali nih. Mengikat semua ini kah menjadi satu kesatuan? Nah, jadi kalau tali nih, gue kasih sedikit ya. Iya. Lo suka menggambar juga kan? Kira-kira bahannya terbuat dari apa tuh? Bahan media buat. Kalau gue cat. Ini yang buat kan ahli kimia. Iya. Padahal gue nggak kenal sama ahli kimia, nggak pernah ketemu, nggak pernah apa. Ternyata ada hubungan gue. Iya. Nah itu maksud gue tuh ada tali. Yang menjadi penghubungnya. Iya. Itu. Jadi satu sama lain sebetulnya berhubungan. Apa hubungannya coba?
tukang lukis sama ahli kimia. Iya, Ternyata di catnya itu. Di chatnya itu. Berguna buat lu buat menggambar ini. Iya. Gitu. Setelah kalau dipikir-pikir ternyata kita berhubungan loh sama Semua ya. orang-orang. Walaupun secara nggak langsung. Iya, gitu. secara nggak langsung. Dan jadi pentingnya itu makanya kita jaga itu semua. Ya, iya. Oh, Jangan-jangan tahu nggak jangan-jangan pada saat kita mau berurusan sesuatu karena dulu pernah kita mutusin tali itu benang itu Ya, akhirnya bertemu dengan kita mau bekerja sama dengan musuh yang kita nggak masuk kan nggak lucu tuh. lucu, bener. Iya. Coba kalau terjalin itu semua. Nah ini maksudnya gitu, terjalin persaudaraan. Ingat loh, satu sama lain itu berhubungan sebetulnya. Ya. Terus kenapa kayu? Nah, kenapa nih Om, kayu nih? Ini ngelambangin begini. Coba lihat deh kayu. Hmm. Dari dia hidup sampai mati, kayu itu bermanfaat. Kepake. Terus ya, ke bawah ya. Iya. Dan gitu, Coba aja. Dia mulai dari tanam tuh. Iya. Selama dia masih nancep aja, menjaga tanahnya. Iya. Apa namanya, air jadi terjaga di situ. Sampai dia dibelah, kayu kita manfaatin. Manfaatin. Jadi istilah kata tuh kalau gua sendiri, ini kayu mewakili itu. Iya. Lu kalau ke batin sendiri bilang, lu jadi orang bermanfaat lo. Kayak kayu nih, sampai dia mati juga masih bermanfaat. Iya, Bisa sampai nggak? balik dia jadi tanah lagi gitu. Dia Masih manfaat. berbuat lagi gitu. Rayap juga doyan. Iya, benar, benar. Iya. Matinya dia aja tuh untuk menghidupi yang Iya, yang ini. ada orang lain lagi yang membutuh dia untuk dimakan Benar. gitu. Nah artinya kan bahwa manusia itu sendiri mestinya juga bisa ngelihat dari sisi itu ya. Betul. Bahwa Kalau kita mau menyadari Iya, aja ya, iya. sebentar aja ya, renungin gitu kan. Iya. Nah terus karya ini, Ya, gue bikin ini buat siapa? buat bangsa Indonesia. kita semua. Secara umum buat bangsa Indonesia, Buat buat kita kita semua. semua, termasuk pelukisnya. Iya, gila. Jadi gue setiap melihat ini sadar, lu itu bagian daripada kemajuan bangsa. Iya. Nggak bisa tinggal diam lo apa. Sementara gue ini seniman pelukis, Ya. ini yang bisa Ya. gue bikin. Dan gue bersyukur lu semua nanya ini sehingga ini bisa sampai ke masyarakat. Benar. Bahwa kita harus sadar kayak begini. Ini gue bersyukur nih. Jadi ada satu lagi yang apa namanya istilahnya kata tuh menyebarkan ini lagi. Kan gue cuma Menyebar mampunya kebaikan ini. itu. Ya, Mampunya kita cuma di sebarkan pameran lagi. tuh. Iya, nggak semua orang mungkin bisa lihat Iya. gitu kan. Ini dibantu lagi. Iya. Iya. Perkara-perkara itunya lah. Jadi istilahnya dari segini itu pesannya seperti itu. Dan gue buat juga sesederhana mungkin biar orang ini cepet memahami. Nggak yang rumit-rumit lah Iya. gitu ya, langsung aja to kasih the teks, point ini gitu ya. persatuan ini. Emang sengaja. Jadi kayak komikal lah. ini Iya, sebetulnya. komikal, benar. Ya Ini begitu, tahun kurang berapa dibuat? tahunnya ya. Oh, sini kan 2018. 2018. 2018. Ya, 16 Februari 2018. Terus kita tanda tangan. Oke, dan ini udah pernah dipamerkan ya, We? Ini udah pernah pernah ya? dipamerin. Berapa lama nih Bang bikin Pembuatannya nih, sekarang teknisnya nih. Dan tingkat kesulitannya apa gitu. atau emang pas lagi coretan lagi itu Dicicil tinggal maksud lo gitu? dicicil. Iya, kayak Atau gitu kan. sekaligus jadi gitu? Kalau ini sekaligus nih. Sekaligus. Sekaligus. Ya? Berapa lama prosesnya? Jadi mulai dari kita punya ide itu ya, kita bikin sketsanya ini Iya. buat kayak gini, Iya. terus jadinya kayak begini nih. Jadi apa namanya? Dari sketsa ya, selesai sketsa, terus kita mau bikin ini ngejar terus menerus seharian kita kerja ya. Anggaplah jam 8 pagi sampai 5 sore. Oke. Tapi kadang-kadang kita mulainya juga siang atau mulainya agak sore terus sampai malam. Ini sekitar sebulan lebih deh ini. Sebulan. Ya? Sampai jadi gitu Iya. ya. Kan dia harus ini dulu ya, motong-motongin kayu ini. Modalnya juga lumayan kan ini. Dan nggak kepikir juga ada yang beli apa enggak. Tapi yang penting ini harus sebulan. jadi. Dan ini pakai media langsung di kayunya langsung, Di tanpa kayunya langsung. kanvas ya. Tanpa kanvas. Terus kan dia punya model juga begini. Itu lihat aja ininya orang-orangnya seperti nengok ke sana. Ibaratnya kalau kita di depan lukisannya juga seperti lagi mau ngeliat ke masa depan. Iya. Jadi sebetulnya kita bisa interaksi juga. kita buat seperti menara kayak gitu itu maksudnya tuh masa depan cita-cita kita ada Jadi di ini sana. kalau secara flow komunikasi yang mau disampaikan adalah orang baca dari bawah dulu ya. Iya. Satuan Bina Lega, terus Iya. ini terus naik sampai tujuannya adalah masa Tujuan sana. depan. Future. Iya. Jadi future itu Flow-nya udah gitu ya. baru kelihatan tuh Iya, future dari tuh bawah masa depan. ke atas lihatnya. Kalau bahasa ininya
Kalau belum sadar kenapa kita begitu semua, tuh loh ngejar cita-cita kita, masa depan kita dari sana. Atau kebalikan, mau lihat future dulu, nggak apa-apa. Terus gimana cara menempuhnya? Lihatlah yang bawahnya nih, begini nih. Kalau mau bersama-sama memecahkan persoalan, terus mengejar cita-cita, nggak bisa sendiri, dah gitu. Nah, itu intinya ya. Keren. Keren. Tapi kalau mau diceritain lagi, biasa nih bahasa gue nih. Nah, Bisa seminggu lagi lu duduk di sini. bener. Bisa berapa part nih jadi ini? Iya. Gokil. Tapi bener tuh, Apa? bikin 20 episode tuh. Apa namanya, curhatnya seniman. tuh. Curhat seniman. Iya, nanti Kita bikinin ya. Kita kumpulin tuh. Kumpulin kali ya, seniman-seniman, masing-masing punya lukis gitu. kayak gitu kan. Yang pengen cerita juga tentang lukisan terbarunya mungkin ya kan. Gue punya komunitas Ya kan? seni. Syukur-syukur lu pada bisa bergabung juga. Wah, insya itu Allah. namanya Four Season. Four Four Season. Season. Forum Silaturahmi Seni. Forum Silaturahmi Seni. Seni. Four Season. Keren nama. Iya, ini kan dua makna tuh. Iya, ya kan? iya. Oh, 4 musim. Empat musim. Gitu kan. Ternyata singkatan dalam bahasa Indonesia. Forum Silaturahmi Seni. Sebetulnya lu pada udah ngejalanin nih kan silaturahmi ke sini. Iya. Betul. Sederhana tapi semoga bisa apa sih bawa kebaikan. Amin. Amin. Gitu. Nah, tuh kayaknya kalau omongin soal seni lukis tuh, ya emang nggak bisa. Tadi kena kata Bongki bener. Kalau kita terusin emang nggak bakal ada habisnya nih, kayak bisa 4 episode, 5 episode gitu. Tapi mudah-mudahan obrolan dari awal tadi kita datang, mudah-mudahan udah cukup bisa memenuhi apa yang mau teman-teman dapat kali ya informasinya ya soal seni. Semoga. Ya. Tapi nanti mungkin akan kita lanjut lagi deh buat yang tadi tuh curhat sessionnya seniman. Ada episode itu khusus. Episode berikutnya nanti kita Iya. bikinin. Nah, sekarang gue mau agak keluar sedikit dari seni lukis nih, Om. Ini gue lihat banyak gitar, ada drum juga, iya kan? Tadi di dalam gue lihat ada keyboard juga. Ini lu sebenarnya musisi juga apa gimana nih? Wah, gimana Karena ya? kemarin yang datengin Piu juga. Iya. Wah, ini temennya Piu juga nih, kan Pas gitu. lihat gue pikir wah diajak ngeband nih mau reunian apa? Jadi sebelum Iya, Pak Adi lagi dulu musim- ngeband sama dia, lagi apa musim gimana? reunian ya. Kita nggak tahu kan. Nah, coba deh ceritain dikit deh. Iya, Karena iya, ini iya. bagian dari hobi juga nih. Iya. Jadi sebetulnya begini nih. Hmm. Waktu gue seneng sama lukis itu sebetulnya berjalan paralel. Oke. Paralel. Paralel, beriringan. Ya. Beriringan. Dengan Sejajar. musik. Jadi emang barengan ya? Barengan aja tuh. Nggak tahu kenapa memang suka dua-duanya dari kecil tuh. Suka dua-duanya. 6 SD udah gebuk-gebuk drum dulu. Iya. Wah, drum orang tapi. Ya kan nggak mampu beli. Ya itu sebetulnya dari situ. Main gitar juga kan kalau ketemu sama orang genjreng, jadinya belajar. Itu suka. Tapi dalam perjalanannya itu nanti ternyata lebih cenderung kepada seni rupanya. Seni rupa. Tapi apa namanya, kalau dibilang pernah jadi musisi, pernah. Tapi musisi ini loh ya, nggak bisa dibilang profesional. Karena? Baru kelas hobi. Oh, karena lu emang nggak ini banget, menyelami banget. Iya. Lu lebih berat ke seni lukis ini. Iya, tapi teknis ya kita harus belajar. Tetap, itu penting ya kan? Tapi hidup dari musik enggak. Enggak. Tapi kalau dibilang pernah jadi musisi, iya pernah. Apa bentuknya? Mengcover lagu atau nyiptain lagu beberapa sendiri gitu. Tapi berakhirnya pada recording atau rekaman jadi gini? Enggak. Enggak ya. Mm-mm. Jadi kemarin Piu datang ke sini, itu bukan karena dulu pernah ngeband bareng sama dia atau gimana? Enggak. Itu hubungannya gimana tuh sama dia? Hubungan sama dia tuh justru hubungan seni rupa. Seni rupa. Lukisnya. Lukis Lukisnya, melukis. dia kenal lu emang sebagai pelukis gitu. Dan juga dia tahu gue main musik. Main musik juga. Nah, tapi kan jomplang dia di Iya. musik profesional. Profesional. Gua Emang hanya hidup di sekedar situ. hobi. Iya. Ya begitu. Tapi yang jadi pengalaman itu ya, dua-duanya mengisi batin. Dan dua-duanya ini seperti apa sih namanya, saling mendukung. Betul. Karena musik itu kan ada art juga. Iya. Jelas itu. Iya. Bagian dari seni juga. Iya. Terus yang juga pernah terpikir nggak? Kalau di not itu, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kalau mayor ya, nada mayor. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nggak ada itu naik lagi satu apa? Nggak ada ya, muter di situ. Cuman tinggi rendah aja. Iya, tinggi rendah. Berapa oktav gitu ke sana. Iya. Kok bisa
yang nemuin siapa itu nada ada 8 begitu tuh siapa? Itu kan jadi kita ini ya. Tapi dari nada yang seperti itu bisa jutaan nada diciptakan. Nah, gila. Banyak harmoni yang tercipta gitu kan. Mewakili segala gundah di hati. Yang Nah, gitu, itu bisa ya. seperti itu. Buat pelampiasan. Penyemangat juga bisa, pelampiasan bisa. Nah, itu dalam berkesenian seni rupa ini itu ada sangkut paut itu berhubungan. Betul, betul. Begitu. Jadi sampai lo ngelukis di gitar pun nih jadinya jadi kayak dua elemen yang berbeda jadi Dijadiin disatuin satu. ya. Iya, benar. Keren. Dan ini loh, ingat apa gitar menurut gua loh ya. Gitar apa ini kan art juga ini. Iya, Ya, produk pasti. kan Art juga. ada desainnya dulu sebelum dibuat Iya. gitu kan. Drum juga sama. Nah, juga heran kenapa sih kalau musik itu gitar nadanya G ya. Iya. Kalau drum kenapa C? Kan bingung juga. Kenapa sih C gitu? Jadi semuanya berhubungan, terus sama-sama gitar nih segala macam. Makanya orang kan gitu ya. Merek tertentu ini ada fanatis sama ini. Ya. Ternyata dua-duanya memang berbeda karakter. Bener, masing-masing punya karakter sendiri. Iya. Tapi karena berbeda itu jadi harmonis juga. Artinya kan sebenarnya nggak apa-apa kita menghadapi perbedaan. Nggak Kayak apa-apa, gitu, ini ya. nggak masalah. Heeh. Itu syaratnya cuma satu, jangan yang enak didengar kayak yang kata teman lo jam kemarin. Yang penting main musik tuh enak didengar. Iya kan? Itu dia. Apapun gitu ya musiknya Iya, gitu kan, alat musiknya apa, yang penting tuh terdengar enak, harmoni, menghibur orang, kita yang main juga seneng kan, dapat dua-duanya gitu. Karena juga masih lingkup seni juga sih. Iya. Begitu, berhubungan. Jadi kalau gua pribadi berhubungan itu. Iya jelas kan kayak gitu. Pasti. Terus lu suka musik apa? Dari zaman lu ABG sampai sekarang lu ada punya perubahan gak sih ke selera musik? Kita ngomong sedikit musik nih. Yang utama itu gue suka rock. Rock, basic berarti. Iya, sama. Bukan gua apa yang juga. dibalik rock ya. Nah, itu setelah punya istri tuh. Nah, ya setengahnya kan itu berarti normal gitu. Ngeri zaman sekarang soalnya. Itu gue suka rock. Lu suka rock? Terus kenapa suka rock? Karena dia tuh nggak ini ya. Kayaknya sih dulu lah ya. Kayaknya kok lebih laki-laki gitu. Bener, gue setuju. Laki gua gitu rock. Terus Kelihatan gitu. mewakili ini juga. Apa tuh? Ya kehidupan. Iya. Kan kita megap-megap kere gitu. Kere suka jazznya nggak cocok. Iya. Bener sih, menyesuaikan lah ya. Perwakilan iya. Bener, Rock. bener. Nih latihan patungan. Isinya cocok banget udah. Bener. Terus apa namanya tuh? Beli makan nih. Habis di studio patungan kurang, makan, patungan lagi. Patungan Nasi lagi. goreng sepiring Bagi-bagi. bagi sama-sama. Iya. Gini misalkan nih, lu tadi bayarnya berapa ya? Seceng. Ya lu seceng nyendoknya satu tangan. 3.000, ya. Kalau goceng ya. Iya. Terus misalnya begini nih, punya mobil, siap-siap rusak. Iya. Kenapa? Diajak semua naik. Diajak semua. Mobil siapa? Mobil bapak gue. Belum alat masuk. Ya kan? Belum alat masuk. Bensinnya? Bensin belum. Patungan. Udah nggak jauh dari situ. Iya, Nah iya. sekarang gue kalau suka sama musik jazz kayaknya nggak cocok. Bukan nggak ini ya. Paling enggak Yang mainin juga ini, iya. tapi gue lebih rock gitu, lebih suka. karena nggak mengada-ngada sesuai Iya, sama sesuai. apa yang lu alami. Iya. Celana sobek-sobek, jeans sobek-sobek. Oh, rambut gondrong, cocok. Iya. Sobeknya kenapa? Emang nggak sanggup beli celana lagi, ntar tunggu lebaran. Tunggu lebaran. Tunggu lebaran mulus lagi nih. Gitu lagi. Kalau anak sekarang dibilang rebel nih. Rebel gitu. Iya. Sekarang jadi tren ya. Iya. Wah, dulu karena emang kantong Kalau kosong. kalau dulu mama lu pakai celana robek, sekarang yang dijualin celana pada robek. Malah robek tuh. Iya, Dari celana baru jadi udah robek. Gitu. Dirobekin. Udah demi Kalau lifestyle. butuh robek, kesini aja. Iya. Gue yang sobekin. Murah kok. Gitu. Begitu kurang lebih. Orang gitu ya, Heeh. musiknya. Tapi sekarang sampai sekarang masih main ya, main musik gitu. Walaupun sekedar hobi nih. Iya, masih. Karena ini gue liat nih alat lumayan lengkap nih kelihatan ini. Suka nge-jam juga kah sama teman-teman apa gimana? Suka, tapi kalau ngeliat, wah nih, udah yang banyak jadi nasi juga. Karena belum kena nasi. Iya, jadi ya udah jadi nasi Jadi dada. nasi. Iya. Jadi udah Dimasak tinggal aja ya. ampli-ampli udah berapa terjual, gitar ya buat jadi Oh, jadi nasi. ini termasuk, ini aja kita lihat masih banyak, termasuk sisa-sisa bahkan ya? Sisa, Berarti udah. dulu lebih banyak lagi. Berarti dalam kondisi kayak gini ada satu bisnis baru ya
perdagangan itu, jadi Iya. jual ampli, jual Tapi jualnya begini. gitu maksudnya. Bro, jualnya begini nih. Iya. Nangis. Ya nangisnya kan menjual historinya itu sebenarnya kan. Iya, macam-macam loh history. Terus bilang gini, ini harga misalkan 2 jutaan. Kita jual 400.000. Iya begitu. Bukannya belum makan. Iya, gimana nasi nih? Iya. Bagus dihargain duit, nggak? Nih cuman dapetnya cuman ini doang nih. Pala kakap aja. Di barter maksud lu? Mau gitar tuh ya, sama ampli gitu ya. Jangan sampai kayak begitu. Iya. Tapi nggak apa-apa juga, pala kakapnya ada emasnya di situ. Nelen mas ya. Iya. Bener. Nah begitu. Iya, kemarin tuh gue sempat nonton tuh berapa hari yang lalu si Piu upload video itu kan. Gue nungguin nih, pasti belakangnya nge-jam sama Piu nih. Ternyata enggak. Sekarang apa nih kita lakuin? Itu sayangnya tuh. Pengen lihat nih Om Iya Mogi. benar, lu bener loh. Sayangnya kenapa nggak nge-jam ya? Gue bingung tuh, gue udah nungguin nih pasti nge-jam nih, yang bikinin gitarnya nih. Iya kan? Iya. Itu kan dalam prosesnya kan gue cek suaranya juga sebelum dan sesudah digambar. Biar nggak berubah suaranya katanya tuh Pengaruh kan. kan sebelum dan sesudah digambar Iya. itu kan gitar. Ya kan ada proses ceritanya, lihat aja sendiri. Iya. deh. Kurang Buat lebih teman-teman yang begitu. belum nonton aja di channel Mas Piu tuh ada. Nah itu kenapa gue kagak nge-jam ya? Iya, gue nungguin pasti nih. Gue udah nebak gitu pasti nih. Gue mau nonton nih. Nah, karena lu anak band, Iya. kudu nge-jam Udah nih. nge-jam Kita lah. ngejam nih. Yaudah kalau gitu kita siap-siap dulu deh, ambil alatnya ya. Oke, teman-teman tungguin ya. Tungguin. Jangan kemana-mana. Yuk. Asik. Asik ya, Geng? Hah? Sorry nih, Apa? Mogi nih. Wait. Sebelum ngejam dimulai, Oh iya, kita ada biasa. ada kenang-kenangan nih. Dari Apa nih? kita Beken Channel nih. Jadi ini buat Kapan-kapan Mogi nih. ntar bisa dipakai lah pokoknya. dipakai. Pas manggung Lagi pameran. Nyogok gua nih. Numpang promo. Memet gue. Iya, numpang promo. di kaos dalamnya. Dalamnya kaos. Sampai Kalau dibuka kaos. boleh juga. Waduh. Tolong matiin dulu. Oke. Ini beneran nih? Beneran. Coba deh, cek dulu deh. Kaos. Makasih nih gue ya. Gua buka dulu ya. Buka. Gimana sih? Nah, itu tuh. Ini. Iya. Wih, gitu dia. Ini apa stiker ya? Stiker di channel. Beken. Belum kena nasi channel. Iya. Makannya roti semua nih, nggak kena nasi. Ini kaos ya. Kaos. Kaosnya coba kita lihat. Mudah-mudahan muat nih. Ukuran apa? Udah cukup ya? L. Cukup lah ya. Cukup, insya Allah. Emang biasa gitu. Nah, kira-kira itu kaosnya. Belum kena nasi. Iya. Waduh, mantap deh. Iya. Semoga berkenan nih tadi pakai nih. Wah, makasih banget. Tapi biasanya gue kalau dikasih kayak gini, sekali-sekali banget gue pakai karena koleksi. Oh iya. Iya, ini kan kenangan. Ya mudah-mudahan sekali dipakai langsung foto, upload, ya kan? Oh iya. Iya. Nih gue makasih banget ya. Sama-sama nih Mogi. Udah mau Makasih. ngobrol kita sama kita Makasih. juga. Sama-sama. Kru, makasih. Hehehe. Wah, Oke. iya. Gila. Nah, itu ternyata Mogi selain jago lukis, jago gitar. Ya kan? Oke, teman-teman, kayaknya udah makin sore nih, ya kan? Udah takut hujannya takut ini. Ya udah kalau kayak gitu, terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Ya. Dan tunggu terus video-video kita selanjutnya. Gas terus. Jangan lupa rem. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,